Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga's Family. Oke, jadi sesuai judul, kali ini aku mau bahas tentang kesehatan gigi. Jadi gimana tips untuk menjaga atau merawat gigi anak-anak. Jadi pas banget aku mau bahas ini karena baru aja aku tuh dari dokter gigi. Jadi mungkin sharing-sharing ini tuh bisa bermanfaat. Oke, nah jadi karena sekarang membahas kebersihan gigi, jadi aku mau bahas tuh dua bagian. Jadi yang pertama aku mau bahas mengenai faktor apa aja sih yang bisa memicu masalah pada gigi atau mulut ya, atau itulah pada anak. Dan yang kedua adalah tipsnya untuk merawat atau menjaga kesehatan gigi pada anak. Oke, ikutin terus ya. Oke, jadi yang pertama aku mau bahas dulu hal-hal apa aja yang bisa memicu masalah pada gigi anak. Jadi yang pertama adalah tentunya kebersihan yang tidak optimal. Jadi sebenarnya anak-anak itu mulai dibersihkan giginya itu bahkan sebelum dia makan atau mulai masa empasi 6 bulan. Jadi sebelum itu tuh sebenarnya udah mulai dijaga kebersihannya. Contohnya kayak di gusinya dilap pakai kasa kayak gitu. Nah, apalagi waktu tumbuh gigi pertama itu udah fix banget harus dijaga kebersihan giginya gitu. Jadi mungkin ya dilap dulu, atau kan ada tuh yang sikat gigi yang memang khusus untuk anak bayi ya, itu kan ada ya yang bentuknya kayak silikon. Jadi aku kasih lihat di sini. Nah, mulai dari sedini mungkin itu udah mulai dibersihkan, dijaga kebersihannya. Dan sebenarnya biasanya kalau udah mulai beranjak toddler itu biasanya kan anak-anak tuh suka pengen melakukan hal itu maksudnya pengen melakukannya sendiri gitu ya. Nah, itu tuh juga yang aku tanyain kemarin di dokter gigi anakku. Biasanya tuh anak itu udah pengen take a lead gitu loh, pengen dia gosok giginya sendiri. Nah, tapi kan kalau dia gosok sendiri itu biasanya tuh kurang bersih. Nah, itu juga yang bisa memicu masalah pada gigi. Nah, biasanya kalau kayak gitu itu disarankan sama dokter, anaknya dikasih sikat gigi, ibunya juga dikasih sikat gigi. Jadi nanti bisa di sounding kayak misalnya, oke, sekarang kayaknya dulu yang gosok gigi, abis itu mamah ya, nanti anaknya dulu, terus abis itu kita. Oke, kalau sekarang giliran mamah ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hal yang sebenarnya aku tuh nggak kepikiran sama sekali awalnya. Jadi menurut aku ini kayaknya juga hal yang jarang diketahui ya oleh ibu-ibu. Jadi ternyata menyusui di malam hari khususnya itu juga bisa memicu masalah karies pada gigi anak. Kenapa? Karena biasanya kayak kasusnya kayaknya gitu ya, dulu dia tuh waktu menyusui itu biasanya menyusu sampai ketiduran. Nah, itu yang sebenarnya tuh nggak baik, karena sebenarnya kalau abis nyusu gitu ya, itu tuh tetap harus dibersihkan giginya, setidaknya tuh dikumur, atau pokoknya setidaknya kumur air gitu. Jadi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, itu yang awalnya menjadi trigger aku untuk ngestop ASI kayaknya di usia 2 tahun lebih sedikit gitu. Karena ya masalah itu, karena kayaknya tuh selalu nyusunya tuh sampai dia ketiduran. Nah, biasanya habis ketiduran itu udah nggak sikat gigi lagi, karena sikat giginya sebelum kan. Nah, jadi itu hal yang perlu diperhatikan buat ibu-ibu khususnya yang masih menyusui. Jadi kalau bisa setelah ketiduran pun itu tetap dilap gitu giginya. Jadi dibersihin, setidaknya dibasuh lah supaya tidak menempel gitu sampai ketiduran. Nah, itu sih yang hal itu aku sampai waktu itu tuh nggak kepikiran. Oh iya juga ya, ternyata tuh sampai sedetail itu gitu. Dan itulah jadi kira-kira yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Terus selain itu kalau misalnya udah beranjak gede, selain kebersihan gigi, terus kebersihan gigi yang optimal, jadi ngebersihin giginya yang benar-benar sampai bersih. Terus habis itu rutin juga setelah setiap di pagi hari setelah sarapan dan sebelum tidur, seperti itu. Sama juga kurangi makanan-makanan yang kayak manis-manis, pokoknya kayak gitu-gitulah ya, yang makan coklat, terus permen, terus kayak itu juga bisa bikin gigi berlubang. Oke, next sekarang kita akan membahas mengenai tips untuk menjaga kebersihan gigi. Jadi
Yang pertama adalah yang tadi aku bilang ya. Jadi untuk menjaga atau membersihkan gigi anak itu sedini mungkin gitu, dan pastikan kebersihannya tuh optimal. Jadi sikat giginya optimal, terus pagi hari itu setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Terus yang kedua, ternyata pasta gigi itu matters. Jadi kemarin aku waktu kontrol tuh sekalian tanya, jadi pasta gigi yang aku pakai itu udah bener apa belum, kandungannya belum berfluoride atau enggak, kayak gitu gitulah. Dan ternyata pasta gigi doang itu enggak cukup. Jadi ada yang namanya tooth mouse kayak gini nih. Nah kayak gini, ini tuh ternyata penting juga untuk menjadi semacam vitamin gigi gitu. Jadi untuk memperkuat gigi supaya nggak gampang berlubang. Dan tentunya yang terakhir adalah pastikan anak kita itu rutin kontrol ke dokter gigi. Jadi nggak usah nunggu giginya berlubang, tapi setidaknya ngecek aja secara berkala apakah kondisinya bagus atau enggak gitu. Apakah udah mulai ada white spot atau karies atau kayak gimana gitu. Karena walaupun sebenarnya gigi anak tuh nanti pasti akan lepas gitu ya di sekitar usia 6 tahun kata dokter aku. Nah, tapi walaupun akan lepas, tapi sebenarnya pertumbuhan gigi nantinya itu dipengaruhi sama kondisi sekarang gitu. Jadi kondisi kebersihan dan kesehatan gigi sekarang itu ternyata berdampak untuk pertumbuhan gigi anak selanjutnya. Jadi tetap penting untuk dijaga kebersihan gigi dan kesehatan giginya. Oke, segitu aja sharing hari ini. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Jangan takut untuk ngecekin gigi anak ke dokter gigi. Oke, sekian konten hari ini. Bye!